Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah perjalanan Bitcoin dari harga 0 sampai sekarang 1 miliar. Mari simak. 22 Agustus 2008, saat harga Bitcoin masih 0, Satoshi Nakamoto memulai pertukaran email dengan Wei Dai, pencipta B-Money. Pada akhir Oktober tahun 2008, Satoshi memposting pesan berjudul Bitcoin P2P e-cash paper pada surat kriptografi. Email tersebut menjelaskan sistem uang elektronik yang sepenuhnya peer-to-peer tanpa pihak ketiga yang terpercaya. Email tersebut terhubung ke white paper yang disebut Bitcoin, sistem uang elektronik peer-to-peer. Dokumen tersebut menjelaskan Bitcoin sebagai sistem pembayaran elektronik yang didasarkan pada bukti kriptografi, bukan kepercayaan, yang memungkinkan dua pihak yang bersedia bertransaksi secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Satoshi menyertakan deskripsi tentang cara kerja transaksi sebagai berikut. Setiap pemilik mentransfer koin ke pemilik berikutnya dengan menandatangani secara digital hash dari transaksi sebelumnya dan kunci publik pemilik berikutnya, lalu menambahkannya di bagian akhir koin. Penerima pembayaran dapat memverifikasi tanda tangan untuk memverifikasi rantai kepemilikan. 12 Desember 2008, Bitcoin ditambahkan ke sumber daya komunitas sumber terbuka SourceForge. Ada sejumlah pertukaran pendapat menarik tentang bagaimana Bitcoin suatu hari nanti dapat digunakan antara pengembang dan kontributor awal. Ada beberapa pesan dari Hal Finney, sesama pengembang perangkat lunak, yang memperingatkan Satoshi tentang beberapa bug dalam kode awal Bitcoin. Anda dapat menemukan postingan Finney yang sekarang terkenal yang membahas potensi nilai Bitcoin jika menjadi sistem pembayaran dominan di seluruh dunia. 3 Januari 2009, blockchain Bitcoin diluncurkan dan blok Genesis ditambang. Blok tersebut terkenal dengan judul artikel Times yang berjudul "Kanselir di ambang dana talangan kedua untuk bank". Catatan dari Satoshi ini memunculkan teori populer saat ini, yaitu bahwa Bitcoin diciptakan sebagai respons langsung terhadap perilaku tidak etis dan tidak bertanggung jawab dari sektor perbankan tradisional menjelang kejatuhannya di tahun 2008. Total pasokan Bitcoin ditetapkan dengan jumlah Bitcoin dibatasi hingga 21 juta. Pecahan Bitcoin disebut Satoshi yang dinamai sesuai dengan nama pendirinya dan mewakili 0,0000001 BTC coin. 8 Januari 2009, Satoshi menggambarkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik baru yang menggunakan jaringan peer-to-peer untuk mencegah pengeluaran ganda. Sistem ini sepenuhnya terdesentralisasi tanpa server atau otoritas pusat. 12 Januari 2009, transaksi Bitcoin pertama untuk 10 BTC terjadi antara Satoshi dan Hal Finney. Pada titik ini, Finney sangat aktif di ranah Bitcoin awal. Ilmuwan komputer ini dianggap sebagai pencipta sistem POW pertama yang dapat digunakan kembali dan merupakan salah satu penanggap pertama yang menanggapi unggahan awal Satoshi, membantu memperbaiki beberapa bug awal. Finney diyakini sebagai orang kedua yang menjalankan jaringan Bitcoin setelah Satoshi. Sayangnya, Finney didiagnosis menderita ALS pada tahun 2009, yang menyebabkan dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan duduk di kursi roda. Finney membagikan berita tentang diagnosisnya dalam sebuah posting blog. Meskipun didiagnosis dan mengalami kelumpuhan, Finney tetap optimis. Dalam sebuah posting blog tahun 2013, ia menulis, "Ini merupakan penyesuaian, tetapi hidup saya tidak terlalu buruk, dan saya cukup beruntung secara keseluruhan. Bahkan dengan ALS, hidup saya sangat memuaskan." 11 Februari 2009, Satoshi Nakamoto memposting beberapa informasi tentang Bitcoin di forum P2P Foundation. Ia menulis, "Saya telah mengembangkan sistem e-cash P2P, sumber terbuka baru yang disebut Bitcoin. Sistem ini sepenuhnya terdesentralisasi, tanpa server pusat atau pihak terpercaya, karena semuanya didasarkan pada bukti kripto, bukan kepercayaan." 12 April 2009,
Satoshi mulai berkirim email dengan Mike Hearn, seorang pengembang di Google, yang kemudian bekerja penuh waktu dalam pengembangan Bitcoin. Mereka membahas penambangan, kecepatan dan ukuran transaksi, keamanan, dan banyak lagi. 12 Oktober 2009, pengembang Finlandia bernama Martti Malmi, juga dikenal sebagai Sirius, menjual 5.000 Bitcoin seharga $5, memberikan harga pertama Bitcoin dalam USD sebesar $0,00009. 24 Januari 2010, seorang pengguna bernama Sabunir memposting di forum Bitcoin Talk mencoba menjual gambar seharga 500 Bitcoin. Rangkaian ini memuat beberapa diskusi menarik antara pengguna Bitcoin pertama dan Satoshi, termasuk penjelasan mengapa transaksi Bitcoin tidak boleh berisi pesan terenkripsi. 26 Februari 2010, Satoshi meminta umpan balik tentang logo Bitcoin yang kini menjadi ikon, yaitu 2 garis di bagian luar. 22 Mei 2010, seorang pria bernama Laszlo bernegosiasi dengan penggemar awal Bitcoin lainnya untuk meminta 2 pizza Papa John dikirim ke rumahnya dengan imbalan 10.000 Bitcoin. Pada saat itu, belum ada metode resmi atau mapan untuk membeli dan menjual barang dan jasa dengan Bitcoin, dan tidak ada bursa sehingga memperdagangkan Bitcoin untuk barang dan jasa biasanya memerlukan barter melalui internet. Berkat Laszlo, penggemar Bitcoin dengan sayang menyebut tanggal 22 Mei sebagai Hari Pizza Bitcoin. 10.000 Bitcoin yang dibayarkan Laszlo untuk 2 pizza saat ini bernilai lebih dari $600 juta saat video ini dibuat. Itu tidak banyak menghibur, tetapi setidaknya Laszlo memiliki hak membanggakan karena memakan makanan termahal dalam sejarah spesies kita. 11 Juni 2010, pengembang perangkat lunak Gavin Andresen meluncurkan proyek legendaris di Bitcoin Talk yang disebut The Bitcoin Faucet. Bitcoin Faucet memberikan Bitcoin gratis untuk membantu jaringan tersebut berkembang. Andresen menerima pujian yang signifikan atas proyeknya, termasuk dari Satoshi sendiri. Sejak tahun 2010, Andresen menjadi pengembang utama Bitcoin. Ulasan MIT Technology bahkan menggambarkan Andresen sebagai pria yang benar-benar membangun Bitcoin. Juli 2010, harga pertama Bitcoin, $0,008. Bitcoin mulai diperdagangkan pada harga perkiraan $0,0008 hingga $0,08 per koin. Pada bulan Agustus tahun 2010, seorang anggota Bitcoin Talk bernama Gridekon berbagi beberapa kekhawatiran tentang penggunaan energi Bitcoin dalam sebuah posting berjudul Pencetakan Bitcoin secara termodinamika menyimpang. Berikut kutipan dari postingannya. Menanggapi postingan tersebut, Satoshi membandingkan penambangan Bitcoin dengan penambangan emas. Biaya marginal penambangan emas cenderung mendekati harga emas. Penambangan emas merupakan pemborosan, tetapi pemborosan itu jauh lebih sedikit daripada manfaat memiliki emas sebagai alat tukar. Ia melanjutkan, manfaat pertukaran yang dimungkinkan oleh Bitcoin akan jauh melebihi biaya listrik yang digunakan. Oleh karena itu, tidak memiliki Bitcoin akan menjadi pemborosan total. 12 Desember 2010, harga Bitcoin menjadi $0,05. Satoshi memposting pesan terakhirnya di forum Bitcoin Talk. 26 April 2011, harga Bitcoin menjadi $1. Korespondensi terakhir Satoshi yang dikonfirmasi yaitu email ke Gavin Andresen. Berikut isi emailnya. Juni 2011, harga Bitcoin mencapai $31. Harga Bitcoin melonjak ke $31 sebelum akhirnya jatuh kembali ke bawah di harga $10, menandai gelembung Bitcoin pertama. Pada bulan Juli, NYT melaporkan bahwa jatuhnya harga Bitcoin disebabkan oleh sejumlah insiden peretasan di bursa Bitcoin paling awal. Oktober 2011, peluncuran Litecoin. Koin ini sering disebut sebagai Bitcoin Lite, dirancang untuk memungkinkan pertukaran peer-to-peer instan dengan harga yang terjangkau.
Litecoin adalah salah satu dari beberapa proyek kripto pertama dan diciptakan oleh Charlie Lee, seorang karyawan Google dan direktur teknik di Coinbase. Litecoin dapat dianggap sebagai altcoin, mata uang kripto yang diciptakan setelah Bitcoin. Pada bulan Maret 2012, harga Bitcoin menjadi $4,89. Platform cloud computing dan hosting situs web bernama Linode telah diretas. Menurut Deregister.com, sekitar 43.000 BTC telah dicuri, banyak di antaranya milik Gavin Andresen. Saat itu, Andresen adalah pengembang utama Bitcoin, jadi pelanggaran ini merupakan kemunduran yang sangat memalukan bagi tim pengembang Bitcoin. 12 Mei 2012, Bitcoinica, salah satu bursa Bitcoin tertua, mendapat perhatian luas dari media karena pelanggaran keamanan baru-baru ini yang mengakibatkan lebih dari 18.000 Bitcoin dicuri. Bursa tersebut yang menghadapi tuntutan hukum bernilai jutaan dolar memutuskan untuk ditutup. (17 Agustus 2012), harga Bitcoin sekitar $12,5. WSJ, The Wall Street Journal, melaporkan bahwa Trendon Schaeffer telah ditangkap karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin yang pada satu titik menyumbang 7% dari total pasokan Bitcoin. Schaeffer akhirnya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan menghadapi denda berat serta tuntutan perdata sebesar $40 juta. Pada 22 September 2012, Gavin Andresen meluncurkan Bitcoin Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan Bitcoin. Peluncuran tersebut mendapat cukup banyak perhatian dari media arus utama, termasuk dari Forbes. 15 November 2012, WordPress mengumumkan telah bermitra dengan BitPay untuk memungkinkan pelanggannya membayar peningkatan dengan Bitcoin. Ini adalah pertama kalinya perusahaan global yang diakui setuju menerima Bitcoin sebagai pembayaran atas layanan. 25 Februari 2013, Mike Hearn, salah satu pengembang awal Bitcoin, mengungkapkan pada posting forum Bitcoin Talk bahwa Satoshi memberitahunya dan beberapa pengembang lain, termasuk Gavin Andresen, tentang rencananya untuk meninggalkan proyek Bitcoin untuk fokus pada hal-hal lain. Sejak saat itu Satoshi tidak ada kabar lagi hingga saat ini, dan identitasnya pun masih misteri, tak ada satupun orang yang tahu. 13 Oktober 2013, harga Bitcoin ke $130. ATM yang dapat mengonversi dolar Kanada ke Bitcoin dibuka di sebuah kedai kopi di Vancouver, Kanada. ATM tersebut mengharuskan nasabah memindai telapak tangan mereka sebelum dapat menukar Bitcoin. Yesterday, we told you about the installation of a new bank machine in Vancouver, which trades exclusively in Bitcoins. The virtual currency is still a bit mysterious, but users swear by it, citing reduced transaction costs and the fact it gets you out of the clutches of big banks. Well, today, people started making deposits and withdrawals using the system. Richard Zussman spoke to some of them. Finish? It's an online underground currency trying to make it in the mainstream. Okay, Bitcoin, proof of purchase. Today, the first ever Bitcoin ATM opened at this Waves coffee shop in Vancouver. The virtual currency is traded in cyberspace and stored in a user's online wallet. I think it's brilliant and it's fun, you know? It's fun to kind of like be a part of a move like 20 November 2013, harga Bitcoin ke $567. Seorang perwakilan pemerintah Tiongkok bernama Wang Yi mengumumkan bahwa warga negara Tiongkok dapat memperdagangkan Bitcoin. Financial Times melaporkan bahwa meskipun Beijing belum secara resmi memberikan restunya terhadap Bitcoin, pernyataan dari Wang Yi menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok puas membiarkan pasar berkembang. Harga Bitcoin melonjak melewati angka $1.000 tak lama setelah pengumuman Wang Yi mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $1.156 pada bulan Desember. Itulah kisah perjalanan Bitcoin. Untuk melanjutkan kisah Bitcoin, saya akan buatkan video di part 2. Silahkan ikuti channel ini agar tahu lebih dalam tentang dunia kripto.